Selamat hari Minggu, selamat beribadah di Gibeon Church. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan masuk dalam perenungan katekismus di minggu yang kedua. Saya akan membacakan pertanyaannya dan kita akan bersama-sama akan membacakan jawabannya. Begitu juga dengan ayat Alkitabnya. Pertanyaan kedua, siapakah Allah? Allah adalah pencipta dan pemelihara setiap orang dan segala sesuatu. Dia kekal, tidak terbatas dan tidak berubah dalam kekuatan dan kesempurnaan, kebaikan dan kemuliaan, kebijaksanaan, keadilan dan kebenarannya. Tidak ada yang terjadi kecuali melalui Dia dan atas kehendaknya. Kolose pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sering mendengar ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dari pepatah ini kita dapat memahami bahwa kualitas pengenalan kita atau pemahaman kita terhadap seseorang itu mempengaruhi hubungan kita dengannya. Dengan kata lain, kualitas atau kedalaman pengenalan kita akan Allah akan mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Saudara, perspektif dari pengetahuan yang benar tentang Allah adalah hal yang sangat penting bagi kita. Karena pandangan kita tentang Allah akan mempengaruhi cara kita hidup di hadapannya. Akan mempengaruhi cara kita untuk mempercayainya. Akan mempengaruhi cara kita untuk menghormatinya. Dan yang terpenting, akan mempengaruhi cara kita di dalam mengasihi Dia. Saudara, melalui perenungan katekismus hari ini, kita mendapatkan 3 hal yang jelas tentang Allah. Yang pertama, bahwa Allah ialah pencipta yang aktif dari segala sesuatu. Hidup kita akan menjadi bermakna jika kita ada di dalam Dia. Yang kedua, bahwa sifat Allah itu sempurna dan kekal. Dia adalah Allah yang baik, bijak, adil, penuh kebenaran. Dan karakternya tidak berubah, menjadikannya standar kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan yang ketiga, karena Dia adalah Allah yang berdaulat, saudara, Dia memegang kendali penuh atas segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Apa artinya bagi kita? Dalam relasi kita dengannya, sebagai pencipta kita, Dia memberikan tujuan hidup bagi kita, saudara. Ketika kita lelah dan merasa kehilangan makna dalam kehidupan kita, kita menjadi mengerti bahwa nilai sejati hidup kita itu bukan menurut apa kata dunia, tapi kita menemukannya di dalam hubungan kita dengan Allah. Kemudian Dia menjadi jawaban atas relativisme, ketidakadilan, bahkan keraguan-raguan mengenai identitas kita. Mengapa? Karena Dia adalah standar dari nilai itu. Dia adalah standar dari kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Di dalam Dia kita menemukan landasan yang kokoh untuk hidup dengan penuh keyakinan, keberanian, dan pengharapan di tengah-tengah pergumulan yang sementara ini kita alami dalam hidup kita. Dan kedaulatannya menjadikan kekhawatiran dan kecemasan oleh karena tuntutan hidup kita bukan menjadi sebuah masalah yang besar. Karena dengan menyerahkan kendali penuh kepada Allah, kita akan mendapatkan kekuatan baru di dalam Dia. Kita dapat mengandalkannya. Saudara, kita bersyukur kita bisa mengenal Allah bukan karena kehendak kita, melainkan semata-mata karena kasih karunia yang kita temukan di dalam penebusan Kristus bagi hidup kita. Identitas kita sekarang yang sudah ditebus di dalam Kristus sudah aman. Oleh karena itu sekarang kita punya tujuan hidup yang baru. Hidup kita hanya memiliki makna ketika diarahkan untuk kemuliaannya. Dengan Kristus kita dapat mendekat kepada Allah dengan keyakinan
untuk menantikan kekekalan dan menikmati sukacita yang kekal bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara, marilah kita bersukacita dan bergembira karena Dia Allah kita. Saya undang kita semua, mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Saudara, seringkali dalam pengenalan kita akan Allah kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kita tahu bahwa Dia adalah standar dari nilai kebenaran. Kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Namun seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita meragukan pemeliharaan Tuhan atas kita. Kita khawatir akan masa depan kita. Kita sering putus asa di dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita tidak mau menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Hari ini mari kita sama-sama masuk di dalam doa pertobatan. Kita mau menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan menemukan pengalaman hidup yang indah dalam relasi kita dengannya. Amin. Saya berikan kesempatan bagi kita semua untuk mengambil waktu untuk berdoa. Silakan. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami, Tuhan. Hari ini kami datang di hadapan-Mu, Tuhan. Ampuni kami ketika kami meragukan Engkau dalam hidup kami. Ampuni kami ketika kami mengandalkan kekuatan kami dan tidak mau menyerahkan kendali hidup kami kepada-Mu, Tuhan. Hari ini kami belajar, Tuhan, Engkau Allah pencipta kami. Engkaulah standar nilai kami. Engkaulah Allah yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk Kristus yang telah mati bagi kami. Kami dapat mengenal Engkau, hidup bersama-sama dengan Engkau, dan mengalami Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.